Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan saya Miftah Kulinaya dengan NIM 233141111 dari kelas PGMI 2C UIN Raden Mas Said Surakarta. Nah, kali ini kita akan membahas tentang logoterapi di dalam BK. Nah, di tengah hiruk pikuk kehidupan, banyak individu yang merasa kehilangan arah dan makna hidup. Hal ini dapat berakibat berbagai permasalahan seperti kecemasan, depresi, bahkan krisis eksistensial. Nah, disinilah peran penting logoterapi dalam bimbingan dan konseling atau BK hadir untuk membantu individu menemukan makna hidup mereka. Nah, kita akan membahas apa sih logoterapi itu? Nah, logoterapi itu berasal dari kata logos yang dalam bahasa Yunani berarti makna dan juga rohani atau spiritual. Kata terapi berarti penyembuhan atau pengobatan. Berarti logoterapi merupakan sebuah aliran psikologi atau psikiatri modern yang menjadikan makna hidup sebagai tema sentralnya. Logoterapi termasuk ke dalam aliran eksistensial atau psikologi humanistik yang artinya menekankan pada memandang pribadi seutuhnya dan keunikan masing-masing individu. Logoterapi dicetuskan oleh Viktor Frankl, yaitu seorang psikiater Austria yang merupakan pendekatan psikoterapi yang berfokus pada pencarian makna hidup. Nah, si Frankl ini meyakini bahwa manusia memiliki dorongan fundamental untuk menemukan makna dalam setiap pengalaman, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Prinsip logoterapi. Nah, logoterapi didasarkan pada beberapa prinsip kunci, yaitu yang pertama, ada kehendak untuk makna atau dalam bahasa Inggrisnya will to meaning, yang artinya manusia memiliki dorongan bawaan untuk menemukan makna dalam hidup mereka. Yang kedua yaitu kebebasan atau freedom, yang artinya meskipun manusia memiliki keterbatasan, mereka selalu memiliki kebebasan untuk memilih bagaimana mereka merespon situasi dan menemukan makna dalam hidup mereka. Yang ketiga ada tanggung jawab atau responsibility. Manusia bertanggung jawab atas pilihan dan tindakan mereka, dan mereka harus menggunakan kebebasan mereka untuk menciptakan kehidupan yang bermakna. Yang keempat ada pencarian makna dalam penderitaan atau finding meaning in suffering. Ya, artinya penderitaan adalah bagian tak terhindarkan dari kehidupan. Namun, manusia dapat menemukan makna dalam penderitaan mereka dengan menghadapinya dengan keberanian dan martabat. Nah, dalam penerapan logoterapi, logoterapi ini dapat diterapkan dalam bimbingan konseling melalui berbagai cara. Seperti yang pertama, ada konseling individual, yaitu konselor dapat membantu individu untuk mengeksplorasi nilai-nilai mereka, tujuan hidup mereka, dan cara mereka menemukan makna dalam hidup mereka. Yang kedua ada kelompok dukungan. Nah, kelompok dukungan ini dapat memberikan ruang bagi individu untuk berbagi pengalaman mereka dan saling memberikan dukungan dalam pencarian makna hidup mereka. Kemudian ada lokarya dan presentasi. Nah, lokarya dan presentasi ini dapat digunakan untuk memperkenalkan konsep logoterapi kepada individu dan juga masyarakat luas. Nah, agar mudah memahami apa sih logoterapi itu, nah mari kita kaitkan dengan sebuah contoh atau kasus. Nah, di sini saya akan mengambil suatu kasus yaitu dengan tema menemukan makna hidup di tengah kehilangan. Dengan latar belakang ada nih seorang siswa SMA bernama sebut saja si Budi. Nah, Budi ini baru saja kehilangan ayahnya karena kecelakaan. Budi ini merasa hancur dan kehilangan arah hidup. Dia bingung dia harus bagaimana. Nah,
dia itu nggak tahu bagaimana dia akan melanjutkan hidupnya tanpa ayah. Kemudian kita sebagai konselor untuk membantu Budi untuk mengeksplorasi perasaannya dan menemukan cara untuk mengatasi kesedihannya. Nah, kita sebagai konselor juga membantu Budi untuk mengidentifikasi nilai-nilai yang dia pegang teguh dan tujuan hidup yang ingin dia capai. Nah, kita sebagai pendidik mendorong Budi untuk melihat bahwa meskipun ayahnya telah tiada, dia masih memiliki banyak hal untuk dijalani dan makna untuk ditemukan dalam hidupnya. Kita sebagai konselor harus misalnya sih kayak gini, kamu masih punya cita-cita yang harus kamu capai, walaupun nggak punya ayah berarti nggak akan menghalangi untuk kamu mencapai cita-cita kamu. Dan seiring waktu Budi akan merasa lebih baik, dia mulai membaik, dia menemukan kekuatan dan makna dalam kenangan tentang ayahnya. Budi juga mulai fokus pada tujuan hidupnya dan membuat rencana untuk masa depan. Nah, dia menyadari bahwa meskipun dia telah kehilangan ayahnya, dia masih memiliki banyak hal untuk disyukuri dan banyak hal untuk diraih dalam hidupnya. Dia akan terus semangat. Kesimpulan dari yang tadi saya paparkan yaitu bahwa logoterapi merupakan alat yang berharga dan dapat digunakan dalam bimbingan konseling untuk membantu individu menemukan makna hidup mereka. Dengan membantu individu untuk mengeksplorasi nilai-nilai mereka, tujuan hidup mereka, dan cara mereka menemukan makna dalam hidup mereka. Logoterapi dapat membantu individu untuk mengatasi berbagai permasalahan dan menjalani hidup yang lebih bermakna dan memuaskan. Sekian dari saya, apabila ada salah kata atau kurang memahamkan, mohon maaf yang sebesarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.